Tes sound. Salve, selamat malam. Salve fratres carissimi, Peterum videre Patris Allegro, Veritas liberabilis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amin. Saya akan mengajak kita untuk berkatekese. Kali ini saya akan mengundang kita untuk memeriksa 3 asumsi filosofis dari 3 proposisi yang menjawab polemik yang digagas, disodorkan oleh seorang apologet di digital bernama Edis TV. Ada 3 jawaban besar yang masing-masing mengusung asumsi filosofis tertentu. Mari kita periksa. Ya, pertanyaan besar itu yang mengguncang dunia perdebatan, dunia keributan Protestan pada umumnya, ribut sana sini, tiap kali selalu ribut. Apakah Yesus punya Tuhan? Jadi dalam katekese ini saya, Patris Allegro, akan membandingkan 3 asumsi filosofis Deki, Rudi, Episkop Daniel, dan kita bersama-sama menguji konsistensinya terhadap realisme metafisika Katolik, yakni cara gereja memahami relasi antara ada, makna, kodrat dengan pribadi, dan bahasa dengan kebenaran. Jadi cara gereja memahami hubungan antara apa yang ada dengan arti ada itu, apa itu kodrat dengan apa itu pribadi, dan hubungan antara bahasa dengan kebenaran. Ya, jadi kita akan memeriksa asumsi besar dari ketiga jawaban yang dihadirkan oleh bos-bos polemikus tersebut. Patokan singkat, realisme metafisika Katolik. You know who they are: Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas. Realisme Katolik, garis besar Thomistik, itu berdiri di atas poin-poin berikut. Ini pegangan dulu ya. Kita pasang pilar dulu supaya baru kita periksa asumsi. Yang pertama, yang nyata, yang real, itu esse atau ada, itu dia lebih dulu daripada bahasa. Yang ada itu, yang nyata itu, ada dulu, baru ada bahasa. Bahasa itu menunjuk kenyataan. Bahasa menunjuk pada realitas, bukan menciptakan realitas. Itu poin pertama, pegang ya. Bahasa menunjukkan realitas. Realitas itu sendiri mendahului bahasa. Ya, bahasa tidak menciptakan realitas. Yang kedua, istilah tentang Allah itu bersifat analogis. Analogis itu maksudnya tidak satu makna mentah, seperti matematika, 1 tambah 1 selalu 2, dimanapun Anda berada. Tapi juga tidak kabur total, itu bahasa analogis. Kalau saya bilang, Patris Allegro bicara dan Tuhan bicara, itu hampir sama, tapi juga tidak sama. Ya. Saya baik dan Tuhan baik, itu bahasanya analogis. Ya. Nah, yang ketiga, dalam Kristus, 1 pribadi, Putra, Logos, 2 kodrat, dan tindakan atau ucapan bisa menurut kodrat manusia tanpa membelah pribadi. Jadi bukan 2 aku ya. Aku selalu 1 pribadi saja. 2 kodrat tapi 1 pribadi. 2 kodrat, ingat, 1 pribadi. Dan agen moral, pelaku selalu adalah pribadi, bukan kodrat. Kodrat tidak melakukan sesuatu. Yang melakukan sesuatu itu pribadi. Yo. Dan yang keempat, dogma konsili itu bukan ciptaan politik bahasa, melainkan formulasi konseptual untuk menjaga apa yang sudah diimani sejak gereja, sejak awal. Penting. Dogma konsili itu bukan ciptaan politik bahasa, melainkan formulasi konseptual gagasan, pembentukan gagasan untuk menjaga apa yang sudah diimani gereja sejak awal. Dengan 4 pilar ini, mari kita bedah 3 tokoh YouTuber favorit Anda mungkin. Yang pertama, Deki Garas. Asumsi dan uji konsistensi. Asumsi filosofis utama dari akun Verbum Veritatis, realisme cukup sehat tentang natur dan pribadi.
Dia mengandaikan dua natur sebagai realitas ontologis, bukan sekedar gaya bahasa. Dia menekankan bahwa Yesus punya dua sifat ilahi dan manusiawi. Ya, dua sifat ilahi dan manusia. Nah, itu yang pertama, dia realisme yang cukup sehat. Yang kedua ada logika dua tingkat predikasi. Pernyataan Allahku sah menurut kemanusiaan tanpa meniadakan kealahan. Pernyataan Allahku dari Yesus, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu sah karena menurut kodrat kemanusiaan tanpa sekalipun meniadakan kodrat kealahan. Nah, di sini ada konsistensi dengan realisme Katolik. Cukup konsisten pada level struktur. Dua kodrat dipakai untuk menjelaskan Allahku sebelum wafat dan sesudah kebangkitan. Dari Markus bab 15 ayat 34 dan Yohanes bab 20 ayat 17. Dan juga pasca kenaikan. Ya, Ibrani bab 1, Wahyu bab 3 ayat 12. Ya. Nah, titik rawannya, hati-hati, titik rawan bukan otomatis salah, tapi perlu disiplin metafisika. Dia berkata, Yesus baru punya Tuhan ketika berinkarnasi. Titik rawan, tidak salah secara otomatis. Itu benar dengan syarat dibaca begini. Pribadi yang sama, putra, kini sungguh memiliki kodrat manusia. Maka sah menyatakan, aku punya Allah menurut kodrat manusia. Jika tidak, kalau ini tidak ditegaskan, kalau tidak ditegaskan satu pribadi yang sama, kalau tidak ditegaskan bahwa satu pribadi yang sama, kalimat itu bisa dibajak ke arah pemisahan subjek. Ada aroma nestorian. Seolah ada Yesus manusia terpisah dari firman Allah. Hati-hati karena bisa dibajak. Deki tidak otomatis salah, tapi syaratnya harus dibaca seperti ini. Verdik, putusan. Secara metafisis, Deki paling dekat dengan kerangka Katolik. Asal subjeknya dijaga. Yang berkata Allahku tetap putra yang satu itu. Ya, verdik. Oke, itu poin pertama, asumsi filosofi. Yang kedua, Daniel Biantoro, ya, Episkop Daniel Biantoro. Asumsi dan uji konsistensi. Apa asumsi filosofis utamanya? Diofisit cukup kuat. Yang ilahi tetap ilahi, tidak berubah menjadi manusia. Dia mengambil sesuatu yang baru. Nah, ini sejalan dengan garis Chalcedon, konsili Chalcedon. Yang kedua, kenosis, pengosongan diri, sebagai menyembunyikan, tidak menonjolkan keilahian, agar kemanusiaan tidak hilang. Ya, karena kalau Allah datang dan tidak menyembunyikan keilahian, kemanusiaan bisa tergerus. Ya. Kemudian Episkop menekankan preeksistensi dan pengutusan sebelum kelahiran. Nah, mari kita lihat konsistensinya dengan realisme Katolik. Struktur besar, satu pribadi, dua kodrat, kompatibel, sesuai dengan Katolik. Dalam keilahian, Yesus tidak punya Allah. Setelah mengambil kodrat manusia, barulah dia punya Allah atau Tuhan. Ya. Itu dari dari apa yang kita pahami dari videonya. Tetapi ada dua titik metafisis yang agak berbahaya. Ada dua titik metafisik yang agak berbahaya. Yang pertama, analogi tempel kodrat buku pada kodrat saya. Ini menyiratkan kodrat itu seperti modul yang bisa ditempel hampir seperti aksesoris. Dalam realisme Katolik, persatuan hipostatik bukan gabungan aksidental, gabungan secara kebetulan, gabungan akibat kecelakaan, melainkan persatuan pada tingkat pribadi, sehingga kodrat manusia Kristus benar-benar milik pribadi putra. Bukan ditempel seperti stiker ontologis, bukan. Analogi boleh, tapi analogi ini cenderung mengarahkan ke model yang terlalu mekanis. Yang kedua, titik metafisik yang kedua, yang agak berbahaya, narasi biologis spekulatif tentang ovum diciptakan jadi janin, lalu diambil firman. Ya, ini dari pernyataan dari Episkop Daniel, ya. Daniel, ya. Ya. Correct me if I'm wrong.
Bagian ini bukan salah iman secara otomatis, tetapi melampaui yang diperlukan dan bukan gaya magisterium. Realisme Katolik biasanya menahan diri dari detail biologis yang tidak dituntut dogma. Terlalu detail bisa menjerumuskan ke pseudosains teologis, tampak presisi tapi rapuh. Nah, sekarang ini verdiknya, putusannya. Episkop Daniel secara teologis dekat, tetapi secara metafisika penjelasan kadang terlalu mekanis dan biologis. Kerangka benar, ilustrasi dan beberapa elaborasi bisa mengganggu kejernihan ontologis. Yang ketiga, rudi layar teologi. Mari kita lihat asumsi dan uji konsistensi. Asumsi filosofis utama, rudi bergerak di jalur lain. Dia benar-benar another track. Genealogi bahasa plus kecurigaan terhadap dogma. Itu tracknya rudi layar teologi. Yang pertama, dia menganggap problem Yesus punya Tuhan, terutama persoalan equivokasi istilah. Ya, Tuhan dengan Tuhan, kurios, theos, dan sejarah penerjemahan. Oke, kamu bisa ikuti. Kemudian dia menyiratkan, ikuti di videonya maksudnya. Kemudian dia menyiratkan bahwa makna Tuhan yang kita pakai sekarang adalah hasil standarisasi kolonial teologis. Bahkan dapat digugat. Oke. Dia juga mengesankan bahwa Yesus Tuhan dalam arti homoousios itu semacam produk historis. Menurut dia baru tercipta tahun 325. Oke, itu asumsi filosofisnya. Konsistensi dengan realisme Katolik bagaimana? Di sini benturannya keras. Ya, terjadi benturan keras. Realisme Katolik berkata seperti ini. Bahasa memang berkembang, tetapi dogma bukan rekayasa makna. Dogma adalah penjagaan makna terhadap realitas. Kristus sungguh Allah, satu esensi dengan Bapa. Rudi memindahkan pusat gravitasi dari ada ke bahasa dan kuasa. Ada ke bahasa dan kuasa. Jangan anggap konsep itu jangan anggap konsep itu dari kekekalan. Ini bisa digugat. Ini politik. Ini bahasa. Ya, masalahnya jika istilah kunci iman direduksi menjadi produk kuasa bahasa, maka kebenaran ontologis berubah menjadi negosiasi wacana. Konsili berubah menjadi politik definisi. Dan iman menjadi arkeologi istilah, bukan penyerahan akal budi pada yang nyata. Res. Verdik, putusan. Rudi tidak konsisten dengan realisme metafisika Katolik karena pendekatannya cenderung anti-realis, konstruktivis. Ya, menempatkan bahasa sebagai penentu realitas teologis, bukan sebagai penunjuk realitas yang dilindungi gereja. Ya, jadi menurut Rudi, bahasa itu menentukan realitas teologis. Kalau gereja, bahasa itu menunjuk kepada realitas. Nah, mari kita lihat perbandingan yang tajam dalam satu tarikan poin gagasan. Deki itu realistis diofisit. Paling mudah diselaraskan dengan metafisika Katolik. Tinggal rapikan soal subjek tunggal. Episkop Daniel realistis diofisit juga, tapi penjelasannya kadang mekanis dan terlalu spekulatif biologis. Perlu disiplin analogi. Dan yang ketiga, Rudi, genealogis konstruktivis, menggeser debat dari ontologi ke bahasa atau kuasa. Bentrok, benar-benar bentrok dengan realisme Katolik yang menuntut stabilitas rujukan. Istilah melayani ada, bukan menggantikannya. Sebuah istilah itu untuk to serve the reality, not to substitute the reality. Ya ada, tetap ada. You mau ganti kata atau apa, realitasnya tetap ada. You mau sebut dengan apa, pemahaman manusia tetap berkembang. Semakin terpoles berhadapan. Kalau kata manusia bisa terus berkembang kan, ya. Tapi realitasnya tetap. Apalagi kalau realitas itu sang ada sendiri. Nah, saudara-saudara, penting kita bagaimana ya, semacam uji koherensi internal. Jadi keduanya asumsi filosofi, kita tunjukkan asumsi filosofis
lalu kedekatannya dengan realisme metafisika Katolik, kemudian verdiknya, dan kita sudah lihat sama-sama Rudy track line, Deki dan Biantoro masih dekat sekali dengan ajaran Katolik. Nah, mari kita lihat uji koherensi internal. Yang pertama, Deki Gadas. Posisi dua kodrat. Yesus punya Tuhan menurut kemanusiaan, bahkan pasca kenaikan. Uji koherensi kuat. Mengakui dua kodrat dan kontinuitas kemanusiaan Kristus. Pernyataan Allahku sah menurut kodrat manusia. Ini selaras dengan communicatio idiomatum, predikasi sifat menurut kodrat. Ya, sifat itu dipredikasikan kepada kodrat. Ya, mengampuni dosa itu kodrat keilahian. Makan dan minum itu kodrat kemanusiaan. Titik rawannya, frase Yesus baru punya Tuhan setelah inkarnasi. Jika tidak dijaga subjeknya, bisa dibaca seolah ada dua subjek. Yesus manusia versus firman ilahi. Ini berpotensi, saya bilang berpotensi, diseret ke rasa Nestorian. Ada potensi. Nah, putusan koherensinya, koheren kalau ditegaskan bahwa subjek yang sama, putra, kini bertindak menurut kodrat manusia. Tanpa penegasan itu, kalimatnya mudah dibajak. Kemudian Episkop Daniel Biantoro, posisi diofisit klasik, ilahi tetap ilahi, manusia sungguh manusia. Allahku berlaku karena kodrat manusia yang diambil itu, diasumsikan itu. Uji koherensi, kuat, struktur Chalcedon, satu pribadi, dua kodrat, dipertahankan dengan tegas. Titik rawannya, yang pertama analogi mekanis, kodrat seperti tempelan, mereduksi persatuan hipostatik menjadi gabungan aksidental. Nah, yang kedua ada detail biologis spekulatif, melampaui kebutuhan dogma dan mengaburkan fokus ontologis. Terlalu mau berusaha detail, akhirnya ontologinya kabur. Putusan koherensi, secara struktur koheren, secara penjelasan kurang disiplin metafisika analogis, kerangka benar, ilustrasi melemahkan. The next, our hero here, Rudy layar teologi. Posisi genealogis bahasa, problem ada pada istilah Tuhan, bukan ontologi Kristus. Uji koherensi, masalah mendasar adalah menggeser pusat dari ada ontologi ke bahasa atau kuasa. Jika istilah menentukan realitas, maka kebenaran iman menjadi negosiasi wacana. Konsekuensi internal, dogma menjadi produk sejarah. Konsili, konsekuensinya politik definisi. Benar, sesuatu benar itu relatif terhadap kerangka. Putusan koherensi, koheren sebagai teori bahasa, tidak koheren sebagai teologi realis. Dia tetap koheren sebagai teori bahasa, tidak koheren sebagai teologi realis. Ini bertabrakan langsung dengan iman gereja yang mengaku kebenaran ontologis bukan sekedar konstruksi istilah. Mari kita kunci jawaban Katolik tanpa celah. Ada. Let's see the answer of the Catholic Church. Sekarang kita kunci dengan kategori metafisika Katolik yang presisi. Yang pertama, subjek, siapa yang berbicara. Satu pribadi, yaitu putra atau logos. Tidak pernah ada dua aku. Allahku, Allahku. Satu pribadi yang berbicara. Yang kedua, kodrat, menurut apa dia berbicara. Dua kodrat, ada dua kodrat. Ilahi, itu tidak dicipta dan setara dengan Bapa. Manusiawi, dicipta dan menyembah Allah. Itulah alasannya mengapa Yesus menyembah Allah. Yang ketiga, prinsip kunci, operatio sequitur esse. Tindakan mengikuti cara berada. Ini kuncinya. Operatio sequitur esse. Tindakan mengikuti cara berada. Maka, berdoa, taat, menyebut Allahku, itu menurut kodrat manusia. Sequitur natura hominis. Operatio sequitur natura hominis, berdoa, taat, menyebut Allahku. Mengampuni dosa, disembah, dan kekal, itu menurut kodrat ilahi. Operatio sequitur natura divinitatis. Itu bahasa Latinnya dari Thomas Aquinas. Nah, yang keempat, bahasa teologi yang sah.
istilah tentang Allah itu analogis, bukan univokal atau equivokal liar. Univokal itu maksudnya satu makna saja. Tuhan dan hanya Tuhan itu hanya begini saja. Hanya artinya ini, tidak ada artinya lain. Kalau equivokal liar itu artinya Tuhan banyak maknanya saja. Tapi ini analogis. Ada ya analogis itu maksudnya bersama tapi pada saat yang sama juga sedikit kabur. Ya. Seperti Patrice Allegro baik, Tuhan baik. Beda. Baik itunya beda. Konten baik itu sedikit sudah berbeda. Ya, nah, jawaban Katolik final seperti ini. Yesus tidak punya Tuhan menurut kodrat ilahinya karena ia satu esensi dengan Bapa. Yesus menyebut Allah sebagai Allahku menurut kodrat manusianya karena ia sungguh manusia yang menyembah Bapa. Kedua pernyataan ini benar tanpa kontradiksi karena predikasi dilakukan menurut kodrat. Sementara subjeknya tetap satu, Putra Allah. Ini bukan kompromi, ini ketepatan metafisika. Nah, di manakah kesalahan yang paling sering terjadi ketika orang gempar dengan pertanyaan Yesus, pernyataan Yesus punya Tuhan? Yang pertama, apa kesalahan sering terjadi? Menyamakan relasi dengan subordinasi ontologis. Relasi itu hubungan, subordinasi ontologis itu maksudnya keberadaannya sudah bertingkat-tingkat. Satu ada duluan, baru kemudian satu lagi. Ya. Subordinasi ontologis. Maksudnya kalau saya dengan ayah saya, itu ada subordinasi ontologis. Bapak saya lebih dulu, baru kemudian ada saya. Itu ada subordinasi ontologis. Relasi Bapa dan Putra itu, kalau relasi Bapa dengan Putra itu, tidak ada Bapa tanpa Putra, dan tidak ada Putra tanpa Bapa. Jadi kalau misalnya sekarang kita kembali ke hubungan saya dengan Bapak saya, sebelum saya ada, Bapak saya tidak bisa disebut Bapak. Ya, karena tidak ada saya sebagai Putra. Nah, jadi dalam hal ini posisi saya subordinasi ontologis terhadap Bapak saya. Tapi begitu saya ada, yang ada itu relasi. Bapa ada karena ada Putra. Putra ada karena ada Bapa. Begitu. Kemudian mengira bahasa itu menentukan ada. Kadang-kadang orang berpikir seperti itu. Kenapa kesalahan terjadi? Mengira bahasa itu bisa menentukan ada. Kalau saya sebut bahwa Pajero, padahal yang lewat itu pick up, dia tidak akan jadi Pajero. Dia tetap pick up yang lewat nguing. Atau ambulans yang sering ganggu saya punya ini recording ini. Kemudian menghapus distingsi kodrat demi slogan. Ya, jadi ini biasanya dari kalangan teman-teman kita Muslim ya. Karena Yesus itu satu pribadi, satu kodrat. Karena ya, Yesus itu hanya, kalau ya Unitarian itu biasanya pikir Yesus Allah itu, Tuhan itu manusia Superman saja. Ya, dia bukan kodrat yang lain, sehingga dia seperti manusia, satu hakikat, satu pribadi. Ya, Tuhan hanya sekedar Superman, superhero-nya Unitarian kayaknya. Oke, jadi distingsi kodrat dihapus demi slogan Unitarianisme, apalagi Jesus only, apalagi ya, pokoknya yang itu yang tidak percaya Trinitas, yang anti Trinitas. Iman Katolik menolak semua itu. Tenang, tua, teruji. Lumari sebab tabrak tembok ke sana. Jika Anda ingin jika lebih melanjutkan refleksi metafisika ini, bisa baca-baca De Trinitate dari Thomas Aquinas dan De Trinitate dari De Trinitate dari Agustinus dan De Trinitate dari Thomas Aquinas. Jadi mari sesudah mendapatkan bagaimana jawaban Katolik yang sama, bukan sama, menegaskan apa yang dijawab oleh Deki, apa yang dijawab oleh Daniel, apa yang tidak dijawab oleh siapa Rudi layar teologi. Tapi mari kita semacam ada ini penting atau tidak. Saya buatkan diagramnya, tapi apakah kamu bisa? Tapi saya pikir tadi penjelasan sudah cukup ya. Nah, kesalahan umumnya seperti saya jelaskan, kita elaborasi. Ada kesalahan pertama itu melihat dua subjek. Yesus manusia punya Tuhan, firman Allah tidak punya Tuhan. Ya, ini Nestorianisme terselubung. Kesalahan yang kedua, bahasa menentukan realitas.
Tuhan sama dengan kata ambigu. Nah, karenanya realitas Allah itu menjadi relatif. Ini namanya konstruktivisme bahasa, bukan iman gereja. Ya, kesalahan yang ketiga, relasi sama dengan inferioritas yang tadi saya jelaskan dengan analogi saya dan bapak saya. Yesus berdoa, kemudian itu berarti Yesus lebih rendah secara ontologis. Ini reduksi relasi menjadi subordinasi. Nah, Yesus tidak punya Tuhan menurut kodrat ilahinya, kita tegaskan lagi, dan menyebut Allah sebagai Allahku menurut kodrat manusianya. Karena satu pribadi yang sama bertindak melalui dua kodrat yang berbeda. Ya, jadi ini sebenarnya sudah cukup untuk membantah klaim bahwa Yesus pasti bukan Tuhan, untuk meluruskan kebingungan bahasa dan menjaga iman tetap realis, bukan retoris. Ya, karena ya kebisingan Protestan itu adalah kebisingan retoris. Ya. Ini hari ada satu kata muncul di sana, sudah bidat situ, sini bidat, sana bidat, tanpa penyelesaian. Orang Kristen dibiarkan kebingungan. Mana sih ajaran yang benar? Selamat berhalusinasi soal kebenaran gereja. Kejar sudah gereja. Keep calm and stay away from tiga asumsi filosofis ini. Masuklah ke dalam metafisika realis gereja Katolik.